semuanya, hari ini kita kembali lagi di podcast Calon Ketua OSIS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Intan Maulida dari kelas 9A. Di sini saya bersama bintang tamu yang paling spesial, yaitu dari Paslon 01. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Paslon 01. Di sini saya Zahira dari kelas 8D mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS periode 2025 sampai 2026. Saya Azra dari kelas 8G mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026. Oke, langsung aja kita mulai. Boleh. Awalnya, gimana sih kalian bisa kepikiran buat aktif di organisasi sekolah? Jadi, aku tuh kepikiran buat ikut organisasi itu karena pas awal MPLS, aku kan dibimbing sama kakak-kakak OSIS MPK. Di situ aku ngeliat kakak-kakak OSIS MPK tuh keren-keren banget karena mereka berani untuk membimbing kita. Dan aku juga ngeliat kinerja para OSIS MPK di SMP ini itu benar-benar keren dan bisa banget membagi waktu dan membuat event-event tuh yang seru. Jadi tuh aku juga kayak tertarik masuk ke organisasi supaya aku bisa menjadi lebih aktif dan lebih berani untuk berpublic speaking. Oke, aku mau jadi OSIS tuh, saya ingin menjadi OSIS karena dari dulu pas SD kan saya juga ngeliat lewat di FYP TikTok or something gitu, kayak OSIS tuh seru banget bla 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 gitu kan. Terus jadi saya juga jadi tertarik gitu dengan OSIS. Terus juga pas MPLS saya dibimbing oleh kakak-kakak OSIS MPK. Mereka tuh keren-keren banget lah. Public speakingnya tuh oke banget. Oke, kalau nggak cuma satu kata, coba dong sebutin 3 hal unik tentang diri kalian. Kalau tentang diri aku, ada pemberani, pintar, dan aktif. Kalau aku konsisten, ramah, dan kreatif. Oke, next. Siapa atau apa yang paling inspirasi kalian buat maju jadi ketua OSIS? Jadi tuh yang menginspirasi aku buat jadi ketua OSIS ada 2 orang. Yang pertama itu ada Kak Marsha Khairunisa dan juga Kak Kesha Lestari. Kenapa aku tuh bisa bikin mereka sebagai orang-orang ini tuh keren banget dan aku juga pengen kayak mereka. Karena aku ngelihat dari sikap dan kinerja mereka berdua tuh bener-bener keren banget dan aku tuh juga kayak pengen mereka gitu loh. Kayak bisa menjadi seperti mereka dan aku tuh kayak wah mereka keren banget bisa memimpin organisasi dengan baik. Nah di situ kayak aku jadi kayak terbangkit juga ya rasa berani aku dan ingin tahu aku lebih dalam ketika aku menjadi ketua organisasi. Oke, jadi orang yang menginspirasi aku itu ada 2. Yang pertama itu ada ayah aku, yang kedua ada Kak Marsha Khairunisa. Kenapa? Karena pas sebelum aku jadi OSIS ini tuh aku nanya-nanya juga sama ayah aku kayak ini tuh gimana sih jadi OSIS tuh yang benar tuh gimana, karena ayahku juga suka cerita tentang pengalaman dia ada di organisasi di SMP, SMA, dan kuliah. Terus juga sebelum wawancara misalnya aku juga nanya kayak aku ya kalau misalnya gini tuh aku harus gimana gitu. Terus juga Kak Marsha, karena Kak Marsha tuh pas aku pertama awal masuk tuh Kak Marsha tuh ramah banget, terus positive vibes, terus dia juga keren banget udah bisa mimpin OSIS sejauh sekarang. Oke, lanjut. Coba ceritain dong sehari-hari kalian itu lebih sering diisi sama apa aja sih? Kalau sehari-hari aku itu selain diisi sama organisasi ada juga tugas-tugas sekolah, ekstrakurikuler, sama ngebantu orang tua di rumah. Kegiatan aku sehari-hari tuh juga kayak tugas sekolah, terus ekstrakurikuler, bantu orang tua juga, terus aku juga ada ikut kegiatan bimbel di luar sekolah. Oke, kalau kalian lihat ke depan, OSIS itu seharusnya jadi kayak gimana sih? Kalau kita lihat ke depan ini, OSIS tuh seharusnya menjadi wadah perkembangan yang lebih baik lagi dan lebih dalam lagi untuk mengambil aspirasi, inspirasi, dan juga bisa mengembangkan minat dan bakat para siswa-siswi supaya mereka menjadi lebih berani untuk menunjukkan bakat mereka. Menurut aku OSIS itu kedepannya harus lebih positif lagi gitu, terus juga menjadi teladan yang lebih baik untuk siswa dan siswi kan. Misalnya nih mereka kayak ngelihat si kakak ini tuh keren banget karena dia tuh disiplin, berani ngomong, terus juga pintar gitu. Lalu, ada nggak sih program kerja yang menurut kalian paling realistis dan bisa langsung dirasain manfaatnya sama seluruh siswa? Oke, jadi ini jawaban dari kami berdua. Itu program kerja kami ada namanya Selaras.
seni, edukasi, lomba, dan aspirasi siswa. Di situ kita bakalan ngadain sebuah lomba di saat class meet. Kita tuh kayak bakalan ngadain lomba-lomba yang bisa nunjukin bakat para siswa-siswi. Misalkan dia tertarik di bidang kayak menyanyi, membuat poster, dan cabang-cabang olahraga lainnya. Nah, di situ kita bisa membuat perlombaan yang bisa menumbuhkan bakat mereka di sana. Next, menurut kalian, pemimpin yang baik itu lebih penting tegas, sabar, kreatif, atau kreatif? Kenapa? Menurut aku itu, pemimpin harus tegas. Karena pemimpin itu kan juga harus memimpin banyaknya anggota. Pasti banyak banget anggotanya tuh yang karakter atau sifatnya beda-beda. Nah, dengan cara menanggapi itu, kita juga harus tegas dan harus bisa membimbing dan merangkul semua para anggota supaya organisasi itu menjadi lebih baik. Menurut aku tuh tegas itu juga penting banget, apalagi seorang ketua gitu. Dia harus memimpin organisasinya gitu. Terus sabar juga. Kan karakteristik orang-orang tuh beda-beda ya, apalagi di dalam lingkungan sekolah yang siswanya tuh lumayan banyak gitu kan. Terus juga kreatif bisa, karena ketua yang kreatif itu bisa memunculkan program-program yang dikira siswa itu unik atau kreatif. Lalu, menurut kalian, apakah media sosial itu bisa bantu OSIS lebih dekat ke semua siswa? Menurut aku, media sosial itu benar-benar bisa ngebantu OSIS MPK supaya menjadi lebih dekat dengan para siswa-siswi. Karena kalau kita mengepost suatu foto atau video di media sosial, pasti kan juga banyak yang melihat ya, seperti ada siswa-siswi lainnya. Jadi itu kita kayak bisa saling berkenalan, ngobrol, atau kayak chattingan mau di WA, Instagram, atau media sosial lainnya. Oke, menurut aku tuh penting ya, karena misalnya kita ada kegiatan, kita itu bisa mempostingnya tuh di IG sekolah, IG OSIS MPK, atau di status WA kita. Nah, biasanya tuh kalau misalnya ada di status WA kita tuh, biasanya tuh teman-teman pada nanya kayak, Zra, ini tuh eventnya tuh gimana sih? Gitu. Jadi kita ada komunikasinya juga biar lebih dekat sama mereka. Next, semisalnya jadwal kalian lagi padat, apa sih trik kalian biar tetap bisa jaga fokus dan gak keteteran? Oke, jadi biar aku gak keteteran itu biasanya aku tuh mengatur waktu. Jadi tuh di prioritas pertama gitu, kita harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tuh mendesak banget gitu. Terus kayak oke, sudah itu saja. Kalau menurut aku itu bisa dibagi waktunya antara kegiatan yang paling mendesak dan yang tidak. Jadi punya kebiasaan untuk mengatur semua jadwal dalam satu minggu itu. Misalkan di hari Senin kita ada kegiatan ABC, di hari Selasa ada D atau yang lainnya. Nah, di situ tuh kita juga tahu, oh kegiatan di hari Senin ada ini, Selasa ada ini, dan jadi cara bagi waktunya tuh gampang. Kemudian, kalau kalian dikasih kesempatan buat ngomong satu kata biar orang inget sama kalian bakal ngomong apa nih? Kalau aku itu aktif, karena teman-teman aku ingat aku tuh karena aku tuh aktif di kelas, di organisasi. Karena di kelas aku aktif di semua mata pelajaran, kayak suka bertanya dan juga suka membantu mereka kalau mereka ada hal yang kesulitan atau materi yang belum dipahami. Kalau aku konsisten, karena setiap aku diberi tugas atau sesuatu yang harus aku lakukan, itu aku biasanya langsung ngerjain itu di tempat atau enggak segera itu juga aku kerjakan. Oke, sekian podcast hari ini. Semoga kalian bisa jadi pemimpin yang lebih baik di masa depan nanti. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Intan.